Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Haryani dengan NPM 2321701008. Pada video ini saya akan membahas cara pengerjaan SPSS, mulai dari uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, statistik deskriptif, statistik inferensial, parametrik, uji asosiasi, hingga statistik inferensial non-parametrik. Mari kita mulai langkah-langkahnya. Yang pertama di sini ada uji validitas dan reliabilitas. Kita ini datanya masukkan ke aplikasi SPSS, lalu ke analyze, scale, lalu reliability analyze. Nah, semua itemnya masukkan, lalu kita centang scale if itemnya, lalu klik OK. Ini hasilnya dari uji validitas dan reliabilitas. Kita masukkan datanya ke Word, di copy. Nah, lalu kita analisis. Ini hasil analisisnya. Yang kedua, di sini ada uji normalitas. Di name diisi dengan BBTB, desimalnya 00, labelnya diisi sesuai dengan datanya. Lalu measurnya scale. Masuk ke data view. Di sini saya sudah mengisi ke aplikasi SPSS-nya. Lalu kita ke bagian analyze, ke non-parametric tense, lalu legacy dialog, satu sampel KS. Nah, di sini sudah, lalu tekan OK. Nah, ini hasil dari uji normalitas. Kita ke Word kan, lalu dianalisis. Yang ketiga ada statistik deskriptif. Nah, ini adalah data tinggi badan dan gender 20 respondents yang diambil. Nah, ini contoh kasusnya. Lalu kita ke SPSS-nya, di name diisi dengan tinggi dan gender. Lalu di values kita di gender diisi dengan 1 wanita dan 2 pria. Lalu kita ke data view. Nah, ini dimasukkan datanya ke aplikasi SPSS semuanya. Lalu ke analyze, lalu deskriptif statistik, ke frekuensi, lalu tinggi, ke data variabel scan. Selanjutnya ke statistik, min, median, mode, dan sum, di checklist semuanya. Lalu ini di checklist keduanya. Nah, ini semuanya di checklist. Klik continue. Masuk ke cars, lalu kita centang histogramnya. Lalu show normal dicentrang. Kemudian continue. Kita
masuk ke format. Nah, ini keduanya ini dicentrang. Lalu kita oke. Nah, ini hasil analisisnya. Ini semuanya kita masukkan ke Word. Lalu dianalisis seperti ini. Yang keempat ada statistik inferensial parametrik atau uji perbedaan. Nah, ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, independent sample t-test atau uji T untuk 2 sampel independen atau bebas. Nah, di name kita isi dengan P dan K. Lalu desimalnya kita ke nolkan. Nah, di values K kita isi dengan 1 KB dan 2 tidak KB. Klik OK. Lalu ke data view. Nah, ini data view di sini dari contoh soal. Saya sudah dimasukkan ke sini. Nah, 1 di sini tadi KB dan 2 tidak KB. Lalu ke analyze. Nah, kita pilih comparisons, lalu independent test sample. Nah, ini masukkan ke sini penghasilan ayahnya ke variabel S, lalu keputusan ber-KB-nya ke grouping variabel. Nah, grup 1 diisi dengan 1, grup 2 dengan diisi 2. Nah, ini hasilnya. Kita masukkan ke Word. Nah, ini keputusannya bisa dibaca. Yang kedua ada paired sample t-test atau uji T untuk 2 sampel yang berpasangan. Kita masuk ke data view, kita isi dengan soalnya. Nah, kita ke comparison, lalu ke paired sample, lalu sebelum minum jamu kita isi dengan variabel 1, setelah minum ke variabel 2, lalu klik OK. Nah, ini bisa dilihat hasilnya. Kita masukkan ke Word. Nilai sig 0,00 kurang dari 0,05, HO ditolak, HA diterima, artinya ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah meminum jamu diet. Yang ketiga yaitu one sample t-test atau uji T untuk 1 sampel. Nah, kita masuk ke analyze, lalu comparison, lalu one sample t-test. Sebelum minum jamu kita masukkan ke variabel S, lalu test value-nya kita isi dengan 80. Lalu OK. Nah, ini datanya sama kayak tadi. Nah, ini hasilnya. Kita masukkan ke Word. Nah, nilai sig dapat
dilihat pada tabel one sample test, yaitu 0,018 nilai sig kurang dari 0,05. HO ditolak, HA diterima, maka ada perbedaan. Yang keempat, ada cut point atau titik potong. Nah, di name kita isi dengan BB, TB. BB yaitu berat badan, TB tinggi badan. Di desimal kita 00. Nah, ke data view kita isi dengan contoh kasusnya ke dalam SPSS Scan. Lalu klik analyze. Lalu comparison mean, kita masuk ke independent sample tetes. Nah, tinggi badan ke variabel scan, lalu berat badannya ke grouping variabel. Nah, di sini kita masuk ke cut point, diisi dengan 50. Klik continue, lalu OK. Nah, ini sudah bisa kita lihat hasilnya. Kita masukkan ke Word. Nah, ini hasil analisisnya. Nah, yang kelima di sini beda lagi judul, yaitu statistika inferensial non-parametrik. Dibagi menjadi 4, yang ke-1 uji 2 sampel yang tidak saling berhubungan. Nah, di values P, pendidikan, diisi dengan 1 sarjana, yang kedua SMA. Klik OK. Lalu measure-nya scale. Nah, di data view kita masukkan terlebih dulu datanya. Nah, ini sudah dimasukkan. Lalu ke analyze, ke non-parametric test, lalu ke legacy dialog, ke 2 independent sample test. Nah, pendapatan per bulannya ke variabel scan, pendidikannya ke grouping. Nah, grup 1 diisi 1, grup 2 diisi 2. Oke, nah ini hasilnya bisa dilihat. Lalu kita masukkan ke Word. Analyze. Nah, ini hasil analyze-nya. Tidak ada perbedaan pendapatan per bulan antara responden berpendidikan SMA dan juga sarjana. Yang kedua, ada uji 3 atau lebih sampel yang tidak berhubungan. Nah, di name diisi dengan P dan V. Di label kita isi V dengan 1 Angel, 2 Beauty, dan 3 Smart. Di data view kita masukkan datanya terlebih dahulu. Nah, untuk 1 tadi Angel, yang kedua Beauty, yang ketiga Smart. Nah, ke Analyze non-parametric, lalu ke K Independent. Nah, lalu penilaian masuk ke variabel list, lalu pila masuk ke grouping variabel. Nah, di sini minimumnya
diisi dengan 1 dan maksimumnya diisi dengan 3. Klik OK. Nah, ini hasilnya. Kita masukkan ke Word. Nah, ini hasil analisnya. Tidak ada perbedaan penilaian konsumen pada ketiga kelompok villa, Angel, Beauty, dan Smart. Yang ketiga, uji 2 sampel yang saling berhubungan. Nah, di name kita isi dengan TL dan L. Label tidak ada less, L-nya less. Lalu kita ke data view. Nah, ini sudah diisi. Ke analyze, lalu ke non-parametric test, lalu ke to related sample test. Nah, ini tidak less masukkan ke variabel 1, less ke variabel 2. Klik centang signya, lalu OK. Nah, ini hasilnya. Kita masukkan ke Word. Nah, hasil analisisnya yaitu tidak ada perbedaan nilai siswa antara kondisi mengikuti les dan tidak mengikuti les. Yang keempat, terakhir, uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan. Nah, ini BC baju coklat, BM baju merah, BK baju kuning, BB baju biru. Ke data view. Nah, di sini saya sudah mengisi datanya. Lalu kita ke analyze. Lalu kita pilih non-parametric test. Ke correlated sample, semuanya kita masukkan ke test variable, lalu klik OK. Nah, ini muncul hasilnya. Kita masukkan ke Word. Nah, ini hasil analisisnya. Ada perbedaan penilaian konsumen terhadap warna baju coklat, merah, kuning, dan biru. Yang keenam yaitu statistik inferensial parametrik atau uji asosiasi. Nah, yang pertama yaitu uji korelasi. Di name kita isi sesuai dengan data. Lalu di desimal ada 0 dan juga 2 di BBL. Lalu kita masuk ke data view. Nah, data view ini diisi sesuai dengan data berat badan ibu dan berat badan bayi lahir. Nah, kita masuk ke analyze, correlize, dan kita masuk ke Biraviert. Nah, personnya kita centang berat badan ibu dan berat badan bayi ke variabelkan, lalu klik OK. Nah, ini hasilnya. Kita masukkan ke Word. Nah, ini hasil analisnya. Yang kedua, regresi linear sederhana. Nah, di name diisi dengan BBI, BBBL, lalu ke data view. Nah, ini sama kayak tadi datanya, lalu ke regression, lalu linear. Nah, berat badan ibu ke dependenkan, lalu berat badan bayi ke independenskan. Lalu ini hasilnya. Kita masukkan ke Word. Nah, ini hasil output dan analisisnya.
Yang ketiga, regresi linear berganda. Nah, di sini name-nya diisi sesuai data. Nah, di BBL desimalnya 2. Lalu kita ke analyze, regression. Lalu kita ke linear. Nah, di sini sudah diisi. Dependennya berat badan ibu, independennya berat badan bayi lahir. Dan panjang bayi dimasukkan ke independen. Lalu klik OK. Nah, ini hasilnya. Setelah itu kita masukkan ke Word. Nah, ini output dan analyze-nya. Yang terakhir ada cross tab. Nah, di name diisi dengan P dan K. Di values kita isi pendidikan dengan 1 sarjana, 2 akademi, dan 3 SMA. Klik OK. Dan di kepatuhan kita diisi dengan 1 patuh dan 2 tidak patuh. Nah, datanya kita masukkan, lalu kita pergi ke analyze. Lalu pilih deskriptif statistik, lalu ke cross tabs. Nah, row di sini diisi dengan pendidikan, columns diisi dengan kepatuhan. Nah, ini hasilnya. Kita masukkan ke Word. Nah, ini analyze dan outputnya.